أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حجة وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pertemukan kembali kita dalam kajian rutin subuh kita. Alhamdulillah, biiznillah Allah bangunkan kita sebelum subuh dan Allah takdirkan kita bisa salat 2 rakaat sebelum subuh, yang itu menjadi khairum minad dunya wa ma fiha. Dan Allah takdirkan kita bisa salat subuh berjamaah dan itu disaksikan oleh para malaikat. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh amal ibadah kita baik yang fardu maupun sunnah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah ridhoi kita semua insyaallah. Baik, sebagai masih mukaddimah tentang Syarah Asmaul Husna, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah menjabarkan betapa mulianya ilmu yang satu ini, betapa agungnya ilmu tentang ma'rifatullah ini, sehingga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu akidah. Dan ilmu akidah ini ilmu pokok yang menjadi standar dalam kehidupan kita. Bahkan banyaknya perilaku menyimpang orang hari ini sebab utamanya adalah tidak kokohnya akidah dalam kehidupan seseorang. Bahkan banyaknya persepsi-persepsi, banyaknya dzan atau dugaan tentang bagaimana mendapatkan kebahagiaan, itu pun juga kesalahan dalam akidah. Banyak orang mengira kalau harta itu banyak, pasti mulia hidupnya. Sementara kita saksikan betapa banyak orang yang hartanya banyak justru menderita dia. Ya. Demikian juga banyak terutama anak-anak muda itu menganggap hebat kalau bisa melakukan yang namanya flexing sehingga mendapatkan pengakuan. Kata anak muda, butuh validasi kehidupan. Kalau akidahnya mapan, itu semua tidak kita butuhkan. Tidak butuh kita validasi orang lain. Akidah mapan membuat seseorang hatinya terpaut secara kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia memandang manusia juga memandang seperti dirinya saja. Kalau dirinya tidak mampu memberi rezeki untuk dirinya sendiri, maka orang lain pun sama. Jadi kalau kita sadar kita ini tidak mampu memberi rezeki untuk diri kita sendiri, pun orang lain pun begitu. Maka kalau itu yang kita sadari, ya kita tidak perlu repot-repot lagi mencari keridhaan manusia. Oh, dia ngurus sendirinya repot, apalagi kita minta diperhatikan pula. Ya. Kemudian di antara kesalahan dzan tadi, karena lemahnya akidah seseorang, bahwa dikira kalau mendapatkan popularitas di tengah manusia itulah kebahagiaan, dan ini kesalahan lagi. Ya. Maka dengan belajar akidah secara terus-menerus, ini akan menjadi
pondasi dalam kehidupan kita sehingga kokohlah kita menjalani kehidupan ini, tidak mudah terombang-ambing oleh perilaku masyarakat. Dan yang paling nyata dari kehidupan mantapnya akidah seseorang adalah ketika dia mampu bersikap dan bertindak didasari oleh ilmu dan tidak didikte oleh perilaku masyarakat. Jadi apapun yang dia lakukan, tindakannya, ucapannya, bahkan persepsinya, itu dibimbing oleh ilmu, tidak mengikuti apa yang tren di masyarakat. Karena apa yang terjadi di masyarakat, yaitu tren yang bersifat sebentar hilang, sebentar muncul. Sementara kehidupan ini harus kokoh, tidak boleh kita hanya terombang-ambing seperti buih di lautan. Baik, dalam mukadimah yang kedua, insya Allah sebelum kita masuk nanti mensarah nama-nama Allah, pada bagian ini kita akan melihat beberapa kaidah pokok dalam memahami secara Asmaul Husna ini. Kaidah yang pertama, bahwa semua nama Allah adalah yang terbaik. Itulah kenapa kemudian dijuluki dengan Asmaul Husna. Al-Husna berarti terbaik. Terbaik di sini bermakna terbaik dalam kesempurnaannya dan dia bersifat mutlak. Mutlak itu artinya tidak tergantung sesuatu. Ya, jadi mutlak itu dia absolut, tidak tergantung pihak lain. Itu namanya absolut. Maka seluruh nama Allah Ta'ala itu sempurna kebaikannya dan sempurna pula kemutlakannya. Jadi sempurna kebaikannya maksudnya memang benar-benar kebaikannya itu tidak ada celah. Dan mutlaknya itu berlaku sepanjang waktu, sepanjang zaman, tidak dipengaruhi oleh ruang, tidak dipengaruhi oleh sebab akibat. Itu namanya mutlak atau absolut. Jadi kalau sesuatu tidak mutlak, bisa berubah-ubah karena kondisi dan keadaan. Bisa berubah karena mood kalau anak muda sekarang ini. Baiknya seseorang kalau lagi moodnya baik, kalau moodnya tidak baik, dia berubah. Itu berarti tidak mutlak. Sementara nama Allah Ta'ala ini seluruhnya kebaikan yang bersifat sempurna dan mutlak. Banyak ayat yang menjelaskan ini. Jadi Asmaul Al-Husna, Al-Husna bimana apa tadi? Terbaik. Kebaikannya bersifat sempurna, itu namanya Al-Husna. Dalam satu ayat Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ayat yang lain Allah katakan Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ya. Di antaranya lagi Allah berfirman huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Ya, jadi al-husna itu bersifat sempurna kebaikannya. Kebaikannya bukan sekedar baik, ya, tapi kebaikannya ini sampai kepada puncak kebaikan, puncak kesempurnaan, itu namanya al-husna. Ya, jadi al-husna artinya puncak kesempurnaan, puncak kebaikan itu disebut al-husna. Karena dia puncak kebaikan dan puncak kesempurnaan, maka tidak ada yang lebih baik darinya. Jadi Asmaul Husna, nama yang terbaik. Terbaik di sini dimaksud adalah dia sampai pada kesempurnaan, bahkan puncak kesempurnaan. Sehingga tidak ada lagi yang lebih baik. Jangankan lebih baik, menyamai saja tidak ada. Dan kalau kita berbicara kebaikan, kalau kebaikan itu disandarkan kepada makhluk, pasti satu tidak sempurna. Dua, bisa jadi ada pihak lain yang mengalahkannya, atau minimal menyamainya. Atau boleh jadi kebaikannya itu dari satu sisi,
tapi di sisi lain mengandung kelemahan. Contoh, dulu di awal-awal ada gerakan makan gratis. Ini memang bukan dari negara, yang dari masyarakat ya. Ada Jumat Berkah segala macam itu. Ada pembagian nasi bungkus segala macam. Bahkan ada yang ngedrop nasi box, nasi bungkus ke masjid. Ini tentu kita akan bilang ini sebuah kebaikan yang dilakukan oleh seorang makhluk. Dia menyediakan, memberikan sedekah nasi bungkus, nasi kotak ke masjid. Ya, ini sebuah kebaikan. Kebaikan bagi pemberi maupun kebaikan bagi penerima yang membutuhkan. Tapi kebaikannya ini tidak mutlak. Ada sisi lain yang membuat celah. Apa itu? Karena di masjid itu di-drop makan siang nasi bungkus, yang hari-hari sebelumnya itu belum ada itu, para jamaah sholat Jumat yang sholat di situ, begitu selesai bubar Jumat, sebagiannya pada makan di warung-warung sekitarnya. Ya, ini kalau di Jakarta di mana-mana gitu ya keadaannya ya. Tapi begitu ada nasi bungkus, apa yang terjadi? Sangat berkurang pembelinya. Inilah celah kebaikan yang dibuat oleh makhluk. Tidak bisa sempurna dari segala sisi. Ya, jadi baik sisi makhluk, tidak baik, tentu tidak sama dengan baik yang dimiliki Allah Ta'ala. Maka Al-Husna, nama yang baik, berarti dia sempurna kebaikannya, dan dia tidak ada celah dari segala sisinya. Jelas ya? Jadi jangan, kalau Allah Maha Baik, kita baik juga. Baiknya makhluk tidak sama. Tentu secara perbandingannya sangat jauh. Ya, jadi nama Al-Husna artinya yang terbaik. Artinya terbaik apa? Dia sampai pada puncak kebaikan. Tidak ada yang mampu menandingi, bahkan menyamai pun tidak ada, dan kebaikan itu berlaku mutlak secara seluruh sisinya. Ya. Jadi Allah memiliki nama yang baik, berarti kebaikannya sempurna, mutlak, dan nama-nama tersebut mencapai pada puncak kebaikannya, puncak termulia. Jadi ini antara akidah kita. Bahkan dengan bimbingan akidah seperti ini, maka akan muncul kesadaran bagi seorang beriman ini, apabila dia berbuat baik, maka dia tidak akan pernah menyandarkan kebaikan itu hasil karyanya. Ya. Semua kebaikan yang dia lakukan, ini semua pemberian dari Allah yang Maha Baik. Ya. Maka ini kesadaran yang harus telah kita bina dalam jiwa kita. Maka belajar Asmaul Husna ini benar-benar akan membuat kita menyadari keberadaan kita sebagai makhluk. Kalaulah kita masih mendengar ucapan dari seseorang yang hatta mengaku beriman, kalaulah bukan karena saya, maka ketahuilah dia tidak kokoh akidahnya. Maka akan kita jawab, kalau ada seseorang mengatakan, kalaulah tidak karena saya, maka akan kita jawab, kalau enggak memang kenapa? Toh semuanya kebaikan itu bersumber dari Allah yang Maha Baik. Ya. Jadi kesadaran seorang hamba mengakui bahwa kehadirannya hanya sebagai perantara saja. Ya. Kalaulah tidak ada dirinya, Allah akan pilih hamba-hamba yang lain untuk menjadi wasilahnya. Kenapa tidak? Jadi andaikan kita boleh berkata, andaikan tidak ada kita, tetap dunia ini baik-baik saja. Mau bukti? Jangankan orang biasa, pemimpin negara, katanya orang nomor 1 di negeri itu, kemudian meninggal, apa yang terjadi? Berlanjut negara itu. Wah, ini pemimpin kita selesai sajalah, kita gabung negara lain aja, kita gak punya pemimpin sekarang. Tidak ada satu negara pun yang begitu.
seluruh negara-negara yang sekian, sudah ratusan itu negara sekarang jumlahnya, maka perhatikan, apabila kepala negara meninggal, akan ada orang lain yang menggantikannya, bahkan gak menunggu besok, hari itu juga sudah pada siap. Negara tetap, berarti apa artinya? Kalaulah tidak ada kita, maka timnya yang tidak apa-apa juga. Ya. Dalam sektor yang paling kecil pun begitu. Tidak ada kita di kampung ini, yang biasa-biasa saja. Dulu 100 tahun yang lalu nggak ada kita, biasa juga. Masyarakat berjalan juga kehidupan. Ya. Nah, jadi kebaikan yang dilakukan makhluk tentu tidak sama dengan baiknya dari si Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan Allah bersifat sempurna, bahkan sampai pada puncak kesempurnaan. Dia berlaku mutlak, tidak ada celah dari segala sisinya. Maka pada kaidah yang pertama ini, seluruh nama Allah adalah yang terbaik, sehingga dikenal dengan Asmaul Al-Husna. Al-Husna bermakna apa tadi? Terbaik. Terbaik itu apa maknanya tadi? Bahwa baiknya itu sampai pada puncak kesempurnaan, baiknya bersifat mutlak, baiknya bersifat absolut. Oleh karena itu, setiap nama Allah itu menunjukkan kesempurnaan. Ya. Contoh, di antara nama Allah yang sering kita ucapkan, bahkan dalam salat kita menyebut Ar-Rahman. Maka Ar-Rahman ini, dialah Allah yang Maha Pengasih. Maka orang pun akan bilang, saya juga pengasih. Maka pengasih yang dimiliki oleh makhluk, dia tentu tidak sampai pada puncak kesempurnaannya, tentu dia tidak bersifat mutlak, karena orang senang itu dipengaruhi oleh keadaan seringkalinya, ya. Maka itu, kalaulah sama hanya nama saja, tetapi hakikatnya tidak sama. Itu ya. Jadi kasih sayang Allah bersifat sempurna. Tidak ada yang mampu menandingi kasih sayang Allah. Nah, gitu maksudnya. Jangankan menandingi, menyamai juga tidak ada. Dan kasih sayang Allah ini tidak memiliki celah yang sehingga membuat dia tidak sempurna. Contoh, tentu orang tua sayang pada anaknya. Di antara bukti sayang, dia ingin memenuhi kebutuhan anaknya, ya. Tetapi secara faktualnya, betapa banyak orang tua yang ingin memenuhi kebutuhan anaknya sebagai bentuk kasih sayangnya, tapi terkendala oleh kemampuan sang orang tua tersebut. Ya. Maka inilah yang disebut kasih sayang tidak sempurna. Dia ingin mewujudkan, tetapi tidak bisa. Ini sering juga kita lakukan, sering kita alami. Ini yang disebut kasih sayang kita tidak sempurna, itu begitu. Ya, di antaranya kita ingin mewujudkan kasih sayang itu ternyata tidak bisa karena terhalang oleh kemampuan kita sendiri. Maka kasih sayang Allah tidak berlaku begitu. Kasih sayang Allah itu mutlak, sempurna dia, dan tidak ada yang mampu menghalangi. Itu contoh saja ya. Contoh lagi, ada Al-Khaliq yang Maha menciptakan. Pun kita juga bisa bilang, manusia juga bisa menciptakan. Maka perhatikan, Allah menciptakan segala sesuatu, maka otoritas penciptaannya itu sempurna. Artinya sempurna itu dia tidak membutuhkan pihak lain untuk mewujudkan keinginannya itu. Ya, ketika Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan alam, tidak ada butuh kerjasama dengan siapapun.
Ya, karena pihak lain juga belum ada. Ya. Jadi sebelum ada segala sesuatu, Allah ada sendirian, hendak menciptakan sesuatu, tidak ada yang bisa diajak kerjasama. Sementara manusia tidak bisa menciptakan sesuatu kecuali memang ada pihak lain. Ya, contoh, kita bisa menciptakan atau membuat rumah dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Orang bilang kita yang membangun, kita menciptakan. Maka sudah benar dalam kaidah bahasa kita, maka yang digunakan itu membangun bukan menciptakan. Ya, tidak pernah kita dengar dia lagi menciptakan rumah, tidak, membangun. Bedanya apa? Kalau menciptakan benar-benar dari tidak ada menjadi ada. Kalau membangun itu adalah merangkai sesuatu yang sudah ada menjadi bentuk lain yang baru. Nah, itu namanya membangun. Jadi Allah sudah sediakan batunya, sediakan zat biji-bijinya sehingga bisa dirangkai semua-semua. Itulah ada istilah yang agak sampai dipatenkan dalam haki, diantaranya kan menciptakan lagu. Maka ini pun juga tidak bisa disebut menciptakan secara murni. Menciptakan lagu itu hanya merangkai kata sebetulnya. Dan kata itu juga sudah tersedia. Nah, itu makna bahwa nama Allah itu sempurna. Kalaulah makhluk memiliki kemiripan, itu hanya sekedar nama saja, tidaklah hakikatnya. Ya, contoh lagi sekali, Muhsin yang maha berbuat baik. Kita pun akan bilang, kita juga bisa berbuat baik. Maka Allah berbuat baik mencapai pada puncak sempurnanya kebaikan, dan dia bersifat mutlak, dan dia tidak ada celah dari segala sisi. Sementara kebaikan yang kita buat begitu banyak kekurangannya, dan dia kalau boleh diibaratkan sebuah bangunan penuh dengan lubang-lubang kekurangan dan kelemahannya. Ya. Bahkan kebaikan yang paling lubang menganga dari kebaikan yang kita buat. Seringkali kita ingin berbuat baik, tetapi toh kemampuan yang tidak ada, sehingga kebaikan itu menjadi tidak wujud. Ya, itu lubang menganga dari kebaikan yang kita buat. Kita ingin berbuat baik, kita sepakat itu kebaikan. Pas kita mau buat, ternyata kelemahan kita membuat kebaikan tidak wujud. Nah, ya, sementara kebaikan maha baiknya Allah Ta'ala bersifat sempurna. Baik, itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, ada sekitar 5 atau 6 kaidah ya. Jadi Asmaul Husna bermakna seluruh nama Allah yang terbaik. Kaidah yang kedua, di antara kaidah pokok dalam Syarah Asmaul Husna adalah seringkali di dalam ayat-ayat itu Allah gabungkan ya beberapa nama, penggabungan nama-nama ya. Contoh misalkan kita Sami'un Basir atau Al-Ghafurur Rahim, Ghaniyun Hamid. Itu penggabungan tuh, ya. Kenapa ini menjadi kaidah yang harus kita jelaskan? Jangan sampai penggabungan ini dianggap menjadi nama yang lain. Ya. Allah memiliki anak As-Sami', Al-Basir. Kemudian kita mendengar Sami'ul Basir. Ini nama ketiga ini. Bukan begitu ya. Jadi ini memang penggabungan dari nama, dan Allah lakukan itu di banyak ayat. Ya, penggabungan ini kita temukan di banyak ayat. Ya. Contoh, dalam Al-Quran kita mendapati Al-Azizil Hakim. Aziz, apa itu Aziz? Maha perkasa, maha dikjaya, itu Aziz. Hakim, apa itu? Maha bijaksana. Maka apabila kita mendapati ayat ya Allah mengatakan Azizun Hakim, maka maknanya adalah kedikjayaan Allah tadi sempurna sampai pada puncak kedikjayaannya.
Jadi Allah Maha Perkasa itu, perkasanya Allah ini sempurna, bahkan sampai pada puncaknya. Tetapi meskipun Allah memiliki kedikjayaan, kesempurnaan yang sampai puncak tadi, maka seluruh perbuatan Allah itu didasari oleh Al-Hakim dengan segala kebijaksanaannya. Ya, tidak akan berlaku zalim, ya, tidak akan semena-mena. Ini bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk itu memiliki keperkasaan, yang sering terjadi apa? Memang muncul kesewenang-wenangannya. Toh mau ngelawan juga nggak sanggup. Ya. Contoh paling gampang, kalau seseorang tuh suka main tangan, gampang mukul, bekalnya apa dia? Memang dia perkasa. Yang dipukul pun kalau mau ngelawan mikir-mikir. Ya, dikit-dikit pukul, dikit-dikit hantam. Modalnya apa? Memang dia perkasa. Yang mau balas juga mikir. Itu bedanya. Kalau Allah Maha Perkasa, tapi keperkasaan Allah, kedikjayaan Allah ini didasari oleh Al-Hakim yang sangat bijaksana dan sempurna kebijaksanaannya, ya, tidak sama dengan makhluk. Kemudian ada Al-Ghani. Apa itu Al-Ghani? Maha kaya. Al-Hamid, Maha Al-Ghaniyul Hamid, Maha kaya dan Maha terpuji. Maha kayanya Allah itu bersifat sempurna dan sampai pada kesempurnaan. Buktinya apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, miliknya Allah lah semua apa yang ada di langit dan apa di bumi. Berarti sempurna kekayaannya. Jadi seluruh alam raya ini, seluruh tata surya, semuanya lah, ya, baik yang nampak maupun tidak nampak milik Allah, itulah bukti kekayaan Allah sempurna. Sementara orang kalau dikatakan kaya, itu tidak ada yang sempurna. Banyak istilah yang menurut saya ini menyeleweng, tapi banyak digunakan. Dia kayanya mah hartanya nggak terbatas. Siapa bilang nggak terbatas? Coba sebut siapa nama orang hari ini yang katanya kaya itu. Siapa yang punya internet itu, siapa tuh? Elon Musk. Bagaimana nggak terbatas? Hartanya segitu-segitunya. Misalkan dia tinggal di Amerika, memang semua tanah di Amerika itu punya dia. Kan enggak, berarti kan terbatas banget hartanya. Kenapa bisa dibilang harta enggak terbatas? Terbatas banget kalau boleh dikatakan. Bahkan dia tinggal di sebuah negara itu enggak semua juga tanah di negara itu miliknya. Apalagi kalau dia sudah pergi ke luar negeri, lebih lagi. Ya, jadi kaya Allah itu kayanya adalah sempurna pada sampai puncak kesempurnaan, sementara kayanya manusia ya setara nama sama. Allah kaya, dia kaya, tetapi hanya nama saja, secara hakikatnya jauh berbeda. Maka Al-Ghaniyul Hamid, meskipun Allah memiliki kekayaan yang sempurna tadi, tetapi Allah tetap maha terpuji. Nggak kebayang kalau kita orang kaya, ya, yang kekayaannya katanya luar biasa, maka karakter yang muncul apa? Ya, belagu, songong, gitu, kira-kira nggak jauh dari situlah. Ya, parlente, pamer, gitu aja. Dan semua orang sepakat itu bukan sifat terpuji. Bahkan dulu ada sebuah, bahkan ini diabadikan Al-Quran, ya, ada seorang yang sangat kaya raya. Apa yang karakter buruknya diantaranya? Memang dialah orang paling kaya di masa itu, tapi dia pula yang paling pelit.
Oh. Jadi kalau pengen tahu siapa yang paling pelit, paling kaya, orang dulu contoh. Tapi Allah Maha Kaya dan Allah memberikan kepada siapa saja. Nah, itu bukti bahwa Allah Ghaniyun Hamid. Allah Maha Kaya, sempurna kekayaannya, pun terpuji dan sempurna sifat terpujinya. Ya, tidak sama dengan makhluk. Ya. Kemudian tadi ada Aziz. Selain Azizun, apa tadi? Hakim, ada juga Azizul Rahim. Azizur Rahim. Aziz tadi apa? Allah Maha Perkasa, sempurna keperkasaannya, sempurna kedikjayaannya. Ar-Rahim, tapi dengan kesempurnaan perkasanya itu Allah Maha Rahim. Ya. Kalau makhluk udah saya jamin pasti terbalik. Asal perkasa dia semena-mena biasanya. Ya. Itulah penggabungan-penggabungan ini bukan nama yang baru, tetapi memang untuk memudahkan hamba ini memahami Asmaul Husna. Karakter yang ketiga, kaidah yang ketiga, bahwa ini kaidah yang sangat penting. Seluruh nama Allah, maka itu pula sifatnya. Maka kita mengenal ada asma wa sifat, nama dan sifat. Jadi semua yang Allah sandarkan nama itu kepada dirinya, maka itu pula sifat yang menempel. Ya, jadi kalau ada nama tidak sesuai dengan sifat, maka itu bukan Allah tapi makhluk. Ya, jadi kalau nama itu sama persis dengan sifatnya, itulah di antara kaidah yang harus kita pahami. Kalau makhluk boleh jadi nama bertentangan dengan sifatnya. Ya. Bahkan orang-orang di Jawa Barat ternyata namanya banyak yang bagus-bagus ya. Abdurrahman Saleh. Ya. Tapi begitu kesehariannya dipanggil Ableh, wah ini kacau ini. Abdullah, repot lidah orang sini katanya menyebut Abdullah. Jadi wow, ya. Nah, nama-nama yang bagus yang menempel manusia seringkali tidak sesuai dengan sifat. Ya, tetapi nama yang disandang oleh Allah Ta'ala seluruhnya menggambarkan sifat. Maka asma Allah itu bermakna sifat Allah. Ya, ini kaidah yang ketiga. Kalau bukan, berarti itu bukan nama Allah. Ya. Jadi makna adalah sifat. Ini kaidah yang ketiga, ya. Jadi kalau nama tadi adalah sifat, seluruh nama yang al-husna tadi, kaidah satu, bahwa nama Allah adalah al-husna, bermakna terbaik, sampai pada puncak kebaikan, maka sifatnya pun begitu. Jadi sifat Allah berarti sempurna, bahkan sampai pada puncak kesempurnaan, dan dia tidak bisa ditandingi, apalagi dikalahkan. Ya. Itu berarti nama adalah sifat. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, maka yang terpikir oleh kita, yang harus dipahami bahwa nama itu adalah sifatnya Allah Ta'ala. Ya. Jadi tidak ada nama yang sekedar nama. Bahkan ada istilah, apalah arti sebuah, maka itu tidak berlaku. Ini benar-benar harus dibangun di atas keyakinan kita bahwa seluruh nama Allah Ta'ala, dia adalah sifatnya. Kalau namanya Al-Husna, terbaik sampai pada puncaknya, maka sifatnya pun begitu. Ya. Sifatnya pun begitu, ya. Contoh, Allah memiliki nama Al-Qawi. Apa itu Al-Qawi?
maha kuat. Maka maknanya adalah memang sifat Allah, Allah mensifati dirinya bahwa Allah memiliki kekuatan yang sempurna dan sampai pada puncak kesempurnaan tanpa celah. Nah, ya. Jadi nama berarti sekaligus sifat. Nama menunjukkan sifat. Maka berdasarkan kaidah yang ketiga ini, inilah hikmah yang sangat besar ketika seseorang mempelajari Asmaul Husna ini, supaya dia paham betul bagaimana sifat Allah. Ya. Jadi begitu disebut namanya, maka dia langsung memahami bagaimana sifat Allah yang sesungguhnya. Ya. Contoh lagi, Allah menamakan dirinya dengan Al-Basir. Apa tadi Al-Basir? Yang maha melihat. Maka ketika kita mendengar Al-Basir, maka Allah adalah sifatnya maha melihat. Melihatnya ini, kemampuan melihatnya ini adalah sempurna, bahkan sampai pada puncak kesempurnaan tanpa celah. Berarti kalau sempurna apa? Allah bisa melihat yang zahir maupun yang gaib, apa yang sudah terdahulu maupun yang akan datang. Sementara kita ini melihatnya terbatas. Tidak usahlah kita melihat masa depan yang jauh. Hari ini saja apabila tertahan oleh sesuatu, nggak usahlah tembok yang tebal 14 cm. Kain yang segitu saja itu sudah menghalangi dan kita tidak bisa melihat. Tirai ini dibuat, digelar tirai, kita sudah tidak lihat apa yang di belakang tirai. Meskipun disebut kita melihat, ya. Maka inilah kaidah yang ketiga, bahwa nama berarti sifat. Kaidah yang keempat, ya, bahwa seluruh asma al-husna, nama-nama Allah itu memang khusus bagi Allah saja. Jadi saya ulang, ini kaidah yang sangat penting. Di antara kaidah yang penting dalam belajar Asmaul Husna adalah bahwa asma Allah al-husna itu khusus bagi Allah saja. Ya. Berarti tidak boleh ada makhluk yang mengaklaim memilikinya. Ya. Kalaulah terjadi kesamaan secara lafaz, maka sama secara lafaz, tidak sama secara hakikat. Contoh, Allah memiliki nama Al-Hayyu, ya. Makanya kita zikirkan dalam badal maktubah kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Berarti Allah maha hidup. Tapi Allah pun mensifati makhluknya dengan hidup. Wa may yuhrijul hayya minal mayyiti wa yuhrijul mayyita minal hayy. Ini siapa nih objeknya nih? Allah lah yang menghidupkan. Berarti siapa yang dihidupkan ini? Makhluk. Ya. Jadi Allah maha hidup, makhluk pun hidup. Kata kita kasih maha supaya bahasa ini tidak campur aduk, ya. Bahwa Allah maha hidup dan makhluk, Allah mensifati makhluk hidup. Ya. Maka apa bedanya? Ya. Di mana letak bedanya? Ya. Jadi Hayyu yang menempel pada Allah tidak sama dengan Hayyu yang menempel pada makhluk. Kalau terjemahan gampangnya, yang menempel kepada Allah disebut maha hidup, kalau menempel kepada makhluk namanya hidup. Bedanya di mana? Maka kesamaan ini hanya lafal saja, ya. Tadi kan lafalnya sama kan, Hayyu sama-sama Hayyu. Maka kesamaan ini adalah kesamaan lafaz saja. Maka kehidupan yang disandarkan kepada Allah adalah kehidupan yang sempurna. Apa itu kehidupan sempurna? Kehidupan yang tidak didahului dengan ketiadaan. Jadi tidak ada istilah sebelum ada Allah, ada siapa? Kehidupan yang sempurna adalah kehidupan yang
tidak ditutup dengan kematian. Jadi dia tidak didahului dengan ketiadaan, tidak juga ditutup dengan kematian, dan kehidupannya sempurna tanpa ada pengurangan. Sementara kalau makhluk, hayyu juga namanya, tapi dia didahului dengan ketiadaan, pun nanti ditutup dengan kematian, dan di tengah-tengahnya ini ada kekurangan-kekurangannya. Hidup sih, tapi sudah susah bergerak. Ya. Ada istilah kembang tempat tidur itu hidup kan? Tapi tidak bisa bergerak. Hidup sebetulnya cuman sudah nggak bisa kemana-mana. Nah, padahal belum mati kan? Jadi bukan sekedar didahului dengan ketiadaan, memang dulu tidak ada. Bukan nanti sekedar dia akan mati kemudian hari, tapi di tengahnya pun penuh kelemahan. Itulah makhluk. Meskipun namanya sama-sama hayyu. Maka Asmaul Husna hanya bagi Allah saja. Ayat yang lain, Allah mengatakan, Allah mensifati dirinya apa? Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah maha sami'. Maha sami'. Apa maha? Mendengar, al-alim, dan maha berilmu, maha mengetahui. Namun di ayat yang lain, Allah juga mensifati makhluknya dengan alim. Ya, kisah tentang lahirnya Nabi Ishak, ya. Wa basyaruhu bi ghulamin halim, dan mereka memberi kabar gembira akan kelahiran seorang yang alim. Dialah Nabi Ishak. Jadi makhluk pun ya mendapat gelar alim. Tentu samanya nama ini hanya lafaznya saja. Ya, sekali lagi, kalaulah sama, itu sama di sisi lafaz, sementara makna tentu tidak. Ya, kalau ilmunya Allah al-alim tadi adalah ilmu yang sempurna, ya, yang tidak didahului dengan ketidaktahuan. Nah, jadi ilmunya Allah ini tidak didahului dengan ketidaktahuan, pun tidak diakhiri dengan lupa. Sementara ilmu manusia dulunya tidak tahu menjadi tahu, kemudian apa yang dia tahu sekarang ini kemudian hari nanti akan lupa. Tapi secara lafaz disebut berilmu. Jadi semua makhluk yang berilmu didahului dengan ketidaktahuan sebelumnya. Dan nanti akan ada masanya ilmu itu lepas darinya. Ya. Maka ilmu, al-ilmu, berarti terjemahan bagi kita mudahnya, al-ilmu maha berilmu. Kalau makhluk ya berilmu saja. Ya, itu bedanya. Jadi ini untuk menegaskan ya bahwa asmaul husnanya itu adalah khusus bagi Allah saja. Yang lain lagi, Allah mensifati dirinya Al-Malik, Al-Malikul Quddus. Apa itu Al-Malik? Maha raja di raja lah, bahasa banyak gampangnya kita itu. Raja di atas raja, itu Al-Malik. Sementara Allah pun menyebut manusia itu sebagai raja juga. Ya. Wa kana wara'ahum malikun. Karena di hadapan mereka ada seorang raja. Ini yang kita sering baca surah Al-Kahfi itu loh. Yang perahu itu dihancurkan oleh Nabi Khidir. Karena kalau tidak, bukan dihancurkan, makanya dibikin cacat supaya raja penguasa tidak tertarik lagi, ini sudah cacat. Nanti cacatnya itu supaya dipakai ditambah lagi, bukan dihancurkan. Nah, itu kan kisah dalam Al-Kahfi itu Allah menyebut ada seorang raja. Ada namanya Malik. Lah raja Al-Malik, maha diraja dengan raja itu hanya sama secara lafaz tetapi tidak secara hakikat, ya.
Itu tadi, rajanya seseorang didahului dengan tidak ada sebelumnya, dan nanti akan ditutup menjadi tidak raja lagi. Sementara Allah dari awal sampai akhir tetap akan menjadi raja. Itu maksudnya. Jadi mirip-mirip ya. Jadi tadi Al-Hayyu juga begitu ya. Kemudian Al-Malik juga begitu. Jadi tidak didahului dengan ketiadaan, tidak ditutup dengan selesai. Artinya tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Dan di tengah-tengahnya juga tidak ada kelemahan. Maka raja manusia itu gitu. Seluruh raja yang ada, itu dulunya tidak raja. Meskipun anaknya, sebelum diangkat kan dia tidak raja sebetulnya. Begitu diangkat baru menjadi raja. Berarti sebelumnya didahului tidak raja. Dan ada masanya nanti dia harus selesai. Misalkan kalau raja kan berarti harus tunggu wafat. Begitu wafat lah. Tapi di tengah-tengahnya pun ada kelemahan. Betapa banyak raja ingin mendapatkan atau ingin melakukan sesuatu, dia tidak bisa wujudkan. Ya, contoh dulu kalau di tanah Nusantara ini, seringkali kan raja ini ingin berniat mempersunting permaisuri dari raja sebelah. Keinginannya tidak terwujud, terjadi perang. Ini kelemahan. Katanya raja, dia ingin sesuatu tidak tetapi kalau Allah Ta'ala Al-Malik tadi, seluruh yang dikehendaki terwujud. Nah, itu bedanya ya. Itu kaidah yang keempat ya, bahwa semua nama Al-Husna hanya milik Allah saja. Kenapa hanya milik Allah saja? Karena hanya Allah yang memiliki sifat yang sesuai. Kalau makhluk, sifatnya tidak sesuai dengan namanya. Yang kelima, di antara kaidah yang pokok. Di antara kaidah pokok dalam Syarah Asmaul Husna adalah bahwa sesungguhnya nama Allah tidak dibatasi. Ya. Jadi ini nama Allah tidak dibatasi. Dan tidak bisa dipersempit. Lalu muncul pertanyaan, bukankah ada hadis yang menyatakan bahwa Asmaul Husna berjumlah 99? Lalu bagaimana ini urusannya? Sementara kaidah bilang bahwa Asmaul Husna tidak terbatas. Ya. Tidak terbatas. Maka mari kita lihat penjelasan para ulama tentang hadis tadi, ya. Yang pertama, bahwa inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'ata itu ya, illa wahidan. Sesungguhnya Allah memiliki nama yang 100 kurang 1 itu loh, ya, 99. Man ahsaha takhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, memahami, mengamalkan, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Hadis ini secara sekilas sepertinya nama Asmaul Husna itu hanya 99. Sementara kaidah tadi apa? Nama Allah sesungguhnya tidak terbatas. Maka bagaimana para ulama menjelaskan, mensarah hadis ini? Yang pertama, hadis ini tidak membatasi bahwa nama Allah hanya 99. Tetapi hadis ini titik beratnya adalah man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal, memahami, mengamalkan 99 nama itu, dia masuk surga. Jadi titik beratnya adalah motivasi untuk menghafal, mempelajari maknanya, mewujudkan dalam kehidupan, balasannya surga. Bukan bab membatasi jumlah. Ya. Jelas ya? Jadi konteks ayat ini adalah titik beratnya di mana? Man ahsaha dakhalal jannah. Ya, untuk memberi motivasi, bukan membatasi jumlah yang
100 kurang 1. Ya. Siapa di antara ulama yang menjelaskan demikian? Di antara dalam mazhab kita yang Imam Nawawi ya. Dalam mazhab kita Al-Imam Nawawi mengatakan apa? Sepakat para ulama ya bahwa hadis ini bukan soal membatasi jumlah nama. Ya. Bukan maksudnya Allah tidak memiliki nama selain 99. Ya, ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Tapi titik beratnya hadis ini kata beliau, barang siapa yang menghafal, mempelajari maknanya, mewujudkan dalam kehidupan 99 nama, maka dia masuk surga. Begitu maksudnya kata Imam Nawawi rahimahullah. Jadi hadis yang 100 kurang 1, fokus besarnya bukan di jumlah, tapi motivasi untuk menghafal, mempelajari, dan mewujudkan dalam kehidupan. Ya, bagaimana cara mewujudkan dalam kehidupan? Itulah gunanya kita belajar secara Asmaul Husna. Misalkan kita mempelajari nama Ar-Rahman, maknanya demikian. Lalu bagaimana mewujudkan dalam kehidupan? Itulah pelajarannya nanti. Ya. Jadi yang 99 tadi hadisnya bukan bab pembatasan nama, tapi terkait apa? Motivasi untuk menghafal, mempelajari maknanya dan mengamalkan kandungan dalam Asmaul Husna yang 99. Ya. Jadi ini kaidah yang jadi kalau ditanya, apakah nama Allah hanya 99 dalam Asmaul Husna? Jawabannya tidak. Nama Allah tidak terbatas hanya 99, dan nama Allah itu berarti sifat. Di antara kejahilan umat hari ini, ya, ketika diserang oleh orang-orang kafir, orang Islam itu aneh. Baru lihat orang tuh hanya 3 ribut. Dia 99 pula Tuhannya. Jadi kita dituduh memiliki Tuhan 99. Maka ketahuilah yang 99 itu adalah hanya nama, dan nama ini menuju zat yang satu, yakni Allah Ta'ala. Ya. Jadi bukan jumlah Tuhan kita 99, tapi 99 hanya nama untuk menjelaskan sifat Allah Ta'ala, ya, yang menuju pada zat yang satu, yakni Allah Ta'ala. Ya. Terakhir, ada 5 menit lagi. Kaidah yang ke-6, bahwa syarah Asmaul Husna harus dibangun di atas ilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak dibenarkan seseorang membahas Asmaul Husna keluar dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini terjadi? Terjadi di masyarakat. Contoh yang paling gampang. Ada di antara masyarakat yang kemudian menulis Asmaul Husna tadi dalam sebuah kertas gitu, kemudian dilipat dia, dimasukkan kepada kantong kecil, terus dikalungkan kepada anak. Apa namanya ini? Maka ini bukan begitu cara belajar dan mengamalkan Asmaul Husna. Ya. Bukan dengan cara itu, ya. Bukan menggunakan jimat, ya. Apalagi di antara penyimpangannya yang keluar dari Al-Quran Sunnah tentang Asmaul Husna ini, ya. Di antaranya adalah karena tidak paham tentang Asmaul Husna, ya, maka seringkali akidah kita menjadi lemah gara-gara kita tidak sungguh-sungguh
belajar Asmaul Husna yang benar. Contoh, betapa banyak kita mendengar bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Dia yang beri rezeki. Kemudian sang pemberi rezeki ini pun bilang, ya, bahwa carilah rezeki yang halal dan thayyibah. Sudah, kita paham Allah memberi rezeki. Kemudian muncullah istilah hari ini. Nggak usah terlalu ketat-ketat banget lah dalam kehidupan. Sekarang ini kok jangankan cari yang halal, haram aja susah sekarang ini. Nah, ini apa yang hilang? Apa yang rusak? Akidahnya. Jadi ini nggak main-main. Ya, salah memahami Asmaul Husna, akidah taruhannya. Ya. Jadi kalau ada yang bilang rezeki sekarang ini jangankan yang halal haram susah, maka yang salah akidahnya dan itu berbahaya. Ya, kalau kesalahan akidah ini berat urusannya. Ya. Maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istimewa kepada kita. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan sarah satu persatu. Ya, baik itu nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya, sehingga mudah-mudahan dengan itu inilah yang menjadi benteng akidah kita, sehingga tidak mudah oleh terombang-ambing kehidupan, khususnya ujian yang menimpa dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali orang kehilangan akidahnya ketika berada di suatu momen, suatu waktu yang dia seperti kehilangan pegangan. Sebetulnya bukan kehilangan pegangan, dia hampir kehilangan akidah. Na'udzubillah. Baik, itu saja barangkali sudah masuk waktu Isra. Silakan tanyakan sebelum kita tutup. Jadi di antara kaidah tadi bahwa Allah adalah nama Allah adalah sekaligus sifat. Ya. Allah memiliki nama dan nama tadi sekaligus sifat. Dan asma yang 99 tadi itu lagi-lagi sebutnya tidak terbatas, ya. Bahkan ada sebagian para ulama itu kan menghitung dalam Al-Quran sendiri lebih dari 99. Ya, lebih dari 99. Dan nama tersebut adalah sifat. Sementara sifat 20, alam yang saya tahu, itu kan rumusan untuk menjelaskan bagi akidah, khususnya akidah para masyarakat ini, orang awam. Apa diantaranya bunyinya? Allah. Nah, itu kan ingin menjelaskan sebetulnya tentang sifat Allah, ya. Jadi misalkan Allah wujud, berarti maksudnya Allah itu kan ada, itu ya. Sementara dalam Asmaul Husna yang dibahas memiliki nama dan sifat, masa iya barangnya tidak ada? Namanya ini, sifatnya ini, namanya ini tidak ada. Tapi yang kita sebut ini nggak ada zatnya, kan nggak mungkin. Kita sifat Allah adalah Al-Rahman tadi, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Kemudian ditanya, yang kamu sebut namanya ini, sifatnya ini, ada nggak zatnya? Ya pasti ada. Ya pasti ada. Bahkan tadi ada Al-Hayyu. Mana Al-Hayyu tadi kan hidup. Hidupnya tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan pula maka dalam sifat 20 masuk dalam apa itu? Coba yang dihafal. Allah wujud, qidam. Qidam berarti dia tidak didahului oleh ketiadaan karena dia yang awalnya, ya. Begitu seterusnya, ya. Alam saya sendiri tidak menganggap ini sebuah pertentangan. Itu menyangkut teknik atau menyangkut strategi pembelajaran, ya. Contoh lagi, ada mukhallafatu. Itu apa maknanya itu? Ini sebetulnya kan menjelaskan. Tadi kita bilang Allah Al-Hayyu. Allah pun menyebut makhluknya dengan Hayyu. Hayyunya Al-Hayyu Allah tidak sama dengan Hayyu makhluk. Itulah Hayyunya Allah tadi mukhallafatul
Ah gitu. Jelas ya? Jadi tidak ada yang bertentangan, karena itu hanya teknik pembelajaran dan teknik pengajaran saja. Jadi bukan, oh begitu kalau gitu sifat Allah ada 9 plus 20, jadi 119. Bukan begitu pula. Jadi ingat ya kaidahnya tadi, bahwa nama adalah sekaligus sifat dan tidak ada batasnya. Soal yang 20 itu adalah rumusan ulama untuk mengajarkan kepada umat. Coba, apa yang dimasalahkan dari sifat 20? Maknanya, secara makna ya, kita karena ilmunya harus bicara makna. Apa yang dimasalahkan dari sifat, dari isi sifat 20 tadi itu? Tentu kalau ditanya mana hadis yang berkaitan dengan ini langsung, secara itu tidak ada. Karena ini rumusan berisi intisari dari sekian nas yang ada. Jadi kalau ditanya 21 ini Allah wujud kita dan setelah mana ininya nasnya, tentu tidak ditemukan, karena ini intisari dari seluruh dari pembelajaran nas-nas yang ada. Jadi kesimpulan jangan ditanyakan nukil dari mana, karena kesimpulan itu harus kalimat baru. Jelas ya? Nah, itu. Apalagi itu Allah kita mukhallafatul hawadisi qiyamuhu binafsi, bahwa tadi hayyunya makhluk itu diciptakan, karena sebelum diciptakan dia tidak ada. Jadi kita ini, adakah di sini yang 1901 sudah wujud? Tidak ada. Berarti tahun 1901 kita ini belum diciptakan. Berarti kita tidak ada. Sekarang ada, dan nanti pada tahun 2100 kita juga sudah tidak. Nah itu. Jadi hayyu kita itu diciptakan, sementara Allah qiyamuhu. Nah itu. Sebetulnya itu untuk menjelaskan. Ya, jadi sebetulnya yang saya jelaskan dari sini itu kalimat-kalimat yang ada di situ tadi. Saya bilang kan, ini tidak didahului ini, tidak diakhiri dengan ini, tengahnya tidak ini semua kan itu isinya kan sebetulnya kan. Jelas ya? Wa'alam bishawab. Cukup insyaallah. Baik. Pas sudah masuk waktu syuruk, sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita termasuk doa yang dijabah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb ya Ghaffar, ampuni kami ya Allah. Ampuni mata yang tidak terjaga, lisan yang tidak terjaga, hati yang sering lalai. Ya Allah, ampuni apabila ada harta haram yang masuk ke dalam perut ini ya Allah. Padahal Engkau sudah memberitahu bahwa tidak ada yang layak bagi harta haram yang masuk ke perut seseorang kecuali lebih layaknya neraka. Maka ampuni segala apa yang haram dari kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan rezeki yang halalan tayyiban wasi'an mubarakan. Kami gantungkan seluruh hidup ini kepada Engkau ya Allah. Engkaulah yang memberi rezeki, maka berilah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang luas, rezeki yang Engkau barakahi ya Allah, sehingga kami menjadi hamba-hamba yang senantiasa rukuk dan sujud kepadamu. Allahumma Rabbana ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun sudah kembali kepadamu. Untuk orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihim min khataaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas
Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhum jannah wa a'idhhum min adzabil qabri wa min adzabin nar. Allahumma rabbana ya wahhab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah istri kami, anak-anak kami adalah orang-orang yang menyenangkan pandangan hati kami ya Allah. Jadikan mereka generasi yang saleh dan saleha, senantiasa tunduk dan patuh kepadamu, kepada Rasulmu. Jauhkan mereka dari segala bentuk kemaksiatan ya Allah. Lindungi mereka dari seluruh keburukan dan kehinaan ya Allah. Muliakan mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna ya Allah. Wa'fu anna ya Allah waghfir lana warhamna ya Allah wa anta khairur rahimin. Arhamna ya Allah, irhamna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, berilah kepada kami petunjuk-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah, dan jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa berkecukupan dengan rezeki-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah. Hamba mohon kepadamu ya Allah rezeki yang baik, wa rizqan wasi'a. Ya Allah, hamba minta kepadamu rezeki yang luas, wa rizqan mubaraka. Ya Allah, hamba mohon kepadamu rezeki yang Engkau berkahi ya Allah, wa amalan mutaqabbala. Dan hamba mohon kepadamu terima semua amal kebaikan kami ya Allah, wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hamba mohon kepadamu obat penawar dari seluruh sakit, dari seluruh kegundahan, dari seluruh kegelisahan yang kami alami ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik penolong. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hamba mohon kepadamu dengan sifat rahmat-Mu ya Allah, sempurnakanlah jalan keluar dari seluruh urusan kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik pemberi pertolongan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaiki semua urusan dunia kami ya Allah. Allahumma ahsin umuru fid dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk senantiasa lurus di jalan-Mu dan menjauhi seluruh kemaksiatan kepada-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana wa atubu ajmain wal afwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.